Oke. Shalom anak-anakku sekalian, selamat pagi, bertemu lagi bersama dengan Ibu Rahel. Hari ini, pagi ini kita mau membuka hari kita dengan firman Tuhan yang boleh menjadi pegangan kita dalam setiap kehidupan. Nah, Ibu Rahel akan mengajak anak-anakku sekalian untuk bernyanyi bersama terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ibu akan memimpin satu buah pujian, nanti anak-anak bisa di rumah ikut bernyanyi bersama. Satu pujian yaitu bertemu dalam kasihnya. Ini lagu sangat familiar, anak-anak bisa menyanyikan di rumah. Kita akan nyanyikan bersama-sama bertemu dalam kasihnya. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, kita mari bersuka cita di dalam rumah Tuhan. Walaupun kita di rumah masing-masing, kita mari terus bersuka cita. Anak-anakku, Ibu akan membuka Alkitab bersama-sama, dan anak-anak juga bisa membuka Alkitab di rumah anak-anak masing-masing. Kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab 2 Timotius. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-1. Ya, 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-1. Ibu akan bacakan untuk anak-anak sekalian. 2 Timotius 3 ayat yang ke-1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukar itu apa ya anak-anak ya? Sukar itu sulit. Sukar itu tidak bisa dilampaui dengan gampang, ya. Berliku. Sukar itu sulit, susah. Nah, judul renungan pagi ini adalah pergumulan. Pergumulan itu kerinduan, keinginan, ya, apa yang ada di dalam hati anak-anak sekalian, pergumulan. Nah, nats yang boleh kita baca tadi, Alkitab ayat yang kita boleh baca itu menjelaskan seperti ini. Pernahkah anak-anak mendengar seorang berkata kepada kalian semua bahwa percaya kepada Yesus akan memecahkan seluruh masalah yang anak-anak alami dan menikmati segala kekayaan, kedamaian hidup? Apakah anak-anak pernah mengetahui hal tersebut atau pernah mendengar istilah mengikut Tuhan Yesus itu tidak pernah susah, akan dapat kemurahan dari Tuhan, akan dapat berkat berlimpah? Itu pasti keinginan semua orang, bahkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi apakah hal itu meyakinkan kita bahwa kita benar-benar anak Tuhan, mau mengikut Tuhan? Ada satu contoh yang luar biasa yang Tuhan pakai, yaitu Paulus. Nah, apa yang direncanakan Tuhan melalui Paulus ini? Dia begitu bertobat saat dia mengikut Tuhan Yesus, menjadi muridnya, terus dia bertobat. Dia hidup dengan saleh, dengan teratur, dengan apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Dia hidup dengan tuntunan Tuhan yang luar biasa. Tapi apakah dia sejak bertemu dengan Tuhan, mengikut Tuhan, dan dia menjadi anak-anak Tuhan, murid Tuhan Yesus, apakah dia terhindar dari masalah? Justru tidak. Kita bisa melihat bahwa ia mengalami hal-hal yang luar biasa. Dia mendapatkan banyak begitu masalah saat dia mengikut Tuhan Yesus. Ia adalah seorang misionaris saat itu. Dia mengajar kemana-mana. Dia memberitakan firman Tuhan bahwa Allah yang hidup adalah Tuhan Yesus yang kita kenal saat ini. Nah, dia ditangkap, dia dipenjara, hampir dia
tenggelam dalam situasi kehidupannya. Tapi apakah membuat Paulus itu langsung jatuh, langsung ya sudah, aku tidak mau mengikut Tuhan Yesus karena aku menderita Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Tapi Paulus membuktikan bahwa pergumulannya, bahwa apa yang dia lakukan itu hanya untuk Tuhan. Ya. Dan perhatikan contoh-contoh yang lain. Ada Yusuf, Abraham, Ayub, Yeremia, Petrus, dan banyak tokoh-tokoh di Alkitab itu yang mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat sekali kepada Tuhan. Tapi mereka juga tidak luput dari masalah, dari cobaan hidup. Ya, contoh Ayub. Ayub dari kecil saja sudah dizolimi misalnya ya sama kakak-kakaknya, dijual, ya, bahkan sampai dikucilkan sama kakak-kakaknya karena kakak-kakaknya iri. Abraham, ya, dia mendapat masalah, dia tidak bisa punya anak, tapi akhirnya hadirlah anaknya, diberikan Tuhan. Ayub yang ditinggalkan istrinya, anaknya, seluruh kekayaannya sampai dia mendapatkan sakit yang luar biasa. Kesalehan mereka itu menjadi contoh bahwa walaupun kita menghadapi masalah, walaupun seringkali cobaan datang ke anak-anak sekalian, ke bapak ibu guru, ke kita semua yang saat ini mendengarkan renungan hari ini, tapi yakinlah mereka menjadi contoh, tokoh-tokoh Alkitab ini menjadi contoh bahwa kehidupannya tetap saleh, tetap taat kepada Tuhan walaupun cobaan itu datang, karena pergumulan dalam hatinya ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah, pergumulan-pergumulan yang dilewati para tokoh-tokoh Alkitab ini menjadi teladan yang luar biasa. Mereka mengalami hal-hal yang di luar, hal-hal yang sungguh berat sekali. Bahkan kalau kita yang kena, ya, bahkan kalau kita yang merasakan, sungguh kita tuh susah. Dikucilkan orang, dihina, difitnah. Seringkali kita langsung nangis, sedih, galau, atau lain sebagainya, terpuruk sekali. Tapi mereka boleh menjadi contoh, mereka bangkit, mereka tetap taat, mereka tetap saleh. Yang penting Tuhan Yesus selalu ada. Mereka yakini itu. Nah, kita juga harus meyakini bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada. Ya, segala pergumulan kita, seringkali kita difitnah, diledek, dihina sama orang lain. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan saya. Tuhan, kuatkan aku untuk aku dapat menjalani hidup ini. Aku difitnah Tuhan, aku dicela, aku dihina. Tuhan, bantu saya untuk bisa memaafkan, untuk bantu saya untuk bisa menerima, dan saya akan membuktikan bahwa saya tidak seperti itu. Tuhan, tolong bantu saya. Minta kepada Tuhan. Pergumulan itu yang boleh kita hadirkan kepada Tuhan. Bagaimanapun caranya, Tuhan Allah memakai segala cara untuk membereskan masalah yang boleh kita yang boleh terjadi, yang kita panjatkan kehadirat Tuhan. Nah, tugas kita adalah memuliakan Allah dalam keadaan apapun, ya, dalam keadaan apapun kita harus tetap memuliakan Allah. Jika kita melakukan hal itu, maka pergumulan yang kita utarakan, yang kita simpan, bisa kita haturkan dan mengarahkan kepada Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Saat kita berhasil mencapai tujuan kita, apa yang digumulkan, apa yang menjadi keinginan kita, yakini bahwa itu adalah kedamaian upah dari Tuhan Yesus. Ya, anak-anakku sekalian, ibu percaya, ibu yakin anak-anak punya pergumulan masing-masing. Pergumulan ibu berbeda dengan pergumulan anak-anakku sekalian. Tapi yakin kita harus datang ke hadapan Tuhan membawa pergumulan kita. Kesimpulannya pada pagi hari ini renungannya, Allah mengizinkan ujian kehidupan menimpa kita. Masalah seringkali datang, Allah mengizinkan itu. Tetapi bukan untuk menghambat, melainkan untuk menumbuhkan kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kiranya renungan hari ini boleh meneladani anak-anak semua dan boleh menjadi pegangan, ya, menjadi keyakinan anak-anak untuk semakin lagi percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mengubahkan hidup anak-anak. Sekian renungan pagi ini, kita tutup di dalam doa, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan yang luar biasa. Kami boleh belajar dari para tokoh-tokoh Alkitab yang mereka boleh menjadi teladan yang luar biasa. Walaupun mereka diterpa segala masalah, mereka mendapatkan hinaan, cercaan, bahkan penyakit yang sungguh
luar biasa boleh mereka alami. Biarlah kami boleh memaknainya dengan ucapan syukur. Kami masih sampai saat ini Tuhan diberkati oleh Tuhan, dan biarlah apa yang boleh kami teladani Tuhan boleh menjadi pelajaran yang berharga untuk kami, dan segala pergumulan di dalam hati kami masing-masing biarlah ini boleh menjadi pergumulan kami kepada Engkau ya Yesus. Bapa, berkatilah segala kehidupan kami, segala apa yang boleh kami lakukan pada hari ini. Kami mau memulai hari kami dengan sukacita dan damai sejahtera dari Engkau. Biarlah Engkau yang terus tuntun kami dalam setiap kehidupan kami ya Yesus. Terima kasih Bapa untuk renungan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.